Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010, kelas A21 semester 3. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Cirebon Studies, yaitu review makalah dengan judul Cirebon Era Penerus Syarif Hidayatullah. Pada masa ini, Sunan Gunung Jati rupanya lebih fokus pada penyebaran agama Islam daripada menjadi raja. Oleh karena itu, pada tahun 1928, urusan pemerintahan kesultanan ia serahkan kepada Pangeran Pasarean, putra Sunan Gunung Jati dari Nyai Tepasari. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati lebih mengkhususkan diri penyebaran agama Islam ke pedalaman. Tentu saja Pangeran Pasarean statusnya hanya mewakili saja, artinya belum menjadi raja sebab Sunan Gunung Jati belum menyerahkan sepenuhnya kekuasaan, bahkan statusnya pun belum berubah. Akan tetapi meskipun ia telah mewakili Sunan Gunung Jati selama 18 tahun, ia tidak sempat mewarisi tahta kerajaan karena ia lebih dahulu meninggal dunia daripada Sunan Gunung Jati. Setelah beliau meninggal dunia, selanjutnya yang dipromosikan untuk menggantikan Sunan Gunung Jati ialah Pangeran Sawarga, putra Pangeran Pasarean, cucu Sunan Gunung Jati. Ia menduduki jabatan paling penting dalam birokrasi Kesultanan Cirebon, sehingga namanya berubah menjadi Pangeran Dipati Carbon. Akan tetapi ia lebih dahulu meninggal dunia daripada Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1568 Sunan Gunung Jati meninggal dunia. Roda pemerintahan Kesultanan Cirebon tetap dijalankan oleh Fadhillah Khan sampai ia meninggal pada 1570. Setelah itu, yang naik tahta adalah cicit Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Emas, putra Pangeran Sawarga Dipati Carbon dari perkawinan Nyai Mas Ratu Wanasari Raras, putri Fadhillah Khan. Pangeran Emas kemudian bergelar Penambahan Ratu I. Ia memerintah Kesultanan Cirebon selama 79 tahun, yaitu dari 1570 sampai 1649 Masehi. Pada masa Penambahan Ratu I di Cirebon tidak terjadi masalah apapun. Hal yang demikian itu terjadi karena kondisi Cirebon pada masa itu sangat kondusif. Kerajaan Sunda sudah tidak menjadi ancaman lagi bagi eksistensi Kesultanan Cirebon. Demikian pula dengan Kerajaan Banten. Namun demikian, pada masa Penambahan Ratu I, Kesultanan Cirebon tidak lagi melebarkan wilayahnya ke daerah-daerah lain, karena pada waktu itu posisi Cirebon terjepit di antara dua kerajaan besar, yaitu Banten di barat dan Mataram di timur. Sebenarnya Cirebon bisa saja diruntuhkan baik oleh Banten maupun Mataram, mengingat kekuatan angkatan bersenjata Banten dan Mataram lebih kuat dari Cirebon. Akan tetapi kedua kerajaan tersebut masih menghormati Cirebon. Banten menghormati Cirebon sebagai tahta leluhurnya, yaitu Sunan Gunung Jati, sedangkan Mataram memandang Cirebon sebagai guru dan keramat. Pada masa pemerintahan Penambahan Ratu II, Cirebon mulai mengalami masalah dalam bidang politik. Raja Mataram, yaitu Amangkurat I, yang juga mertuanya, meminta agar Penambahan Ratu II membujuk Banten untuk bersahabat dengan Mataram dan mau menghentikan serangannya terhadap Belanda. Penambahan Ratu II tidak mau menuruti kemauan Amangkurat I. Ia beberapa kali berkunjung ke Banten membujuk Sultan Ageng Tirtayasa agar mau bergabung dengan Mataram dan menghentikan serangan ke Belanda, tetapi usahanya itu gagal. Kegagalan Penambahan Ratu II di dalam membujuk Banten membawa akibat fatal. Amangkurat I merasa kecewa dan menganggap Penambahan Ratu II telah bersekutu dengan Banten. Karena itulah pada tahun 1662 Amangkurat I mengundang Penambahan Ratu II ke Mataram untuk menghadiri upacara penghormatan. Tentu saja Penambahan Ratu II tidak bisa menolak.
undangan tersebut. Ia bersama kedua putranya yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya datang ke Mataram. Di Mataram, penambahan Ratu II dengan kedua putranya menjadi tahanan politik. Meskipun demikian, penambahan Ratu II tetap diakui sebagai Raja Cirebon. Selama penahanan, pemerintah sehari-hari Cirebon dipegang oleh putra ketiganya yaitu Pangeran Wang Sakerta yang tidak ikut serta ke Mataram. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Pangeran Wang Sakerta selalu diawasi secara ketat oleh orang-orang Mataram yang ditugaskan oleh Susuhunan Amangkurat I. Hal yang demikian itu jelas menunjukkan bahwa Cirebon sudah kehilangan kedaulatannya. Apa yang pernah dikatakan oleh Sultan Ageng Tirtayasa kepada penambahan Ratu II bahwa Mataram dapat mengancam kedaulatan Cirebon menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun di Mataram, sampai akhirnya pada tahun 1667 penambahan Ratu II meninggal dunia dan dimakamkan di Girilaya. Sejak saat itu penambahan Ratu II sering disebut dengan nama penambahan Girilaya. 10 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1607, Raden Trunojoyo mengadakan serangan besar-besaran terhadap Keraton Mataram. Serangan itu bukan saja berhasil menduduki ibu kota Mataram, melainkan juga dapat membebaskan kedua pangeran Cirebon yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya dari cengkraman Sunan Amangkurat I. Selanjutnya kedua pangeran Cirebon itu dibawa oleh pasukan Raden Trunojoyo ke Kediri dan dari Kediri kedua pangeran tersebut diambil oleh utusan Sultan Agung Tirtayasa Banten. Di Banten, Sultan Agung Tirtayasa mengangkat kedua pangeran itu sebagai Sultan Cirebon dan menetapkan wilayah dan rakyatnya masing-masing. Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Sepuh dan Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Anom. Sedangkan Pangeran Wang Sakerta diangkat menjadi penambahan Cirebon tetapi tanpa memiliki wilayah kekuasaan keraton secara formal. Dengan terbaginya Cirebon menjadi dua kesultanan yang sederajat dan satu penembahan, sulit bagi Cirebon untuk mengembalikan lagi kebesaran dan kewibawaan yang pernah diraih oleh semasa Cirebon dipegang oleh Sunan Gunung Jati. Ketiga orang itu mempunyai konsep yang berbeda sehingga muncullah persaingan bahkan konflik di antara ketiganya. Untuk meredakan persaingan yang keras itu, semua pihak meminta bantuan Kompeni Belanda untuk menyelesaikannya. Kondisi ini tentu saja dimanfaatkan oleh Kompeni Belanda untuk menanamkan kekuasaannya di Cirebon. Kompeni Belanda menyambut baik permintaan dari pihak Cirebon untuk bertindak sebagai penengah yang dapat menyelesaikan konflik di kalangan elit Cirebon sambil mencari peluang untuk mengambil kekuasaan di Cirebon. Sejak saat itu maka dimulailah suatu era perjanjian. Berbagai perjanjian diadakan oleh pihak Kompeni Belanda dengan kedok mendamaikan para elit Cirebon, tetapi di balik itu semua diprogramkan upaya merebut kekuasaan secara bertahap namun pasti. Pada tanggal 4 Desember 1685 dan 8 September 1688 dan 4 Agustus 1699 dilakukan perjanjian kesepakatan antara penguasa Cirebon, disaksikan oleh pejabat Kompeni Belanda. Dalam teks perjanjian itu dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal Kompeni dan Raad van Nederlands Indie bertindak sebagai pemrakarsa dan pelindung Kesultanan Cirebon dengan perantara masing-masing, Kapten François Stark, Johannes de Hartog, dan Komisaris Kompeni Cirebon. Adapun perjanjian tahun 1688 dan 1699 ditunjukkan secara tersurat untuk memperbaiki hubungan persaudaraan di antara tiga keluarga Keraton Cirebon. Begitulah perkembangan politik di Cirebon. Keadaan Cirebon makin parah dan penguasa Cirebon sudah tidak bisa berbuat banyak secara politis. Cirebon berada di bawah perlindungan kekuasaan Kompeni Belanda. Kondisi itu semakin rumit setelah Sultan Sepuh I meninggal dunia. Harta benda kesepuhan dibagi dua kepada Pangeran Dipati dan Pangeran Arya Adiwijaya. Namun, mengenai siapa penguasa yang paling utama di Cirebon kembali menimbulkan pertentangan yang sengit sehingga mengundang kembali pihak Kompeni untuk menjadi penengah lagi.
Pada masa ini pengaruh kompeni sangat terlihat dalam kontrak tertanggal 4 Agustus 1699 yang antara lain menetapkan bahwa Sultan Anom I menempati derajat pertama, penambahan Cirebon menempati derajat kedua, dan kedua putra Sultan Sepuh I yaitu Pangeran Dipati dan Anom dan Pangeran Adi Wijaya menempati derajat ketiga dalam urusan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Melalui berbagai perjanjian, lambat laun Cirebon jatuh ke tangan Kompeni Belanda, dan pada tahun 1681 Kompeni Belanda berhasil menanamkan dominasinya secara penuh. Pada hal demikian itu dapat dilihat dari perjanjian antara Cirebon dan Kompeni Belanda pada tanggal 7 Januari 1681. Dari isi perjanjian tersebut, kota Cirebon berada di bawah kontrol Kompeni Belanda. Adapun para penguasa Kesultanan Cirebon pada kondisi itu hanya sebagai perantara antara kompeni dengan masyarakat pedesaan di pedalaman. Namun demikian, rupanya pihak kompeni masih belum puas juga dalam keadaan ini, karena pihak keraton ternyata masih mempunyai kekuatan ekonomi agraris. Untuk itulah pihak kompeni pun akhirnya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pihak keraton Cirebon kehilangan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, sumber ekonomi Kesultanan Cirebon baik di pelabuhan maupun di pedalaman dikuasai sepenuhnya oleh pihak kompeni. Benteng VOC menjadi pusat perdagangan, sedangkan keraton berhenti dari aktivitas perdagangan. Keraton akhirnya hanya bisa melakukan aktivitas di bidang kesenian, kerohanian, gaya hidup, dan upacara-upacara keraton yang adiluhung. Cirebon terpuruk dan akhirnya pada tahun 1809 Gubernur Jenderal Dienles menghapus kekuasaan para Sultan Cirebon. Ya, demikian review makalah ini. Saya akhiri, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.